Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran menuju kekristenan yang dewasa dengan topik pembaharuan budi akan Injil. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Oke, hari ini saya ada sedikit mau sharing tentang yang namanya Injil lagi. Kenapa? Injil itu firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saya ngomong pada waktu saya melihat Injil itu kekuatan Allah, kadang-kadang waktu saya bingung. Bukankah kekuatan Allah itu adalah Roh Kudus? Bukankah kekuatan Allah itu benar-benar kuasa Allah? Kayak contohnya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Saya melihat kekuatan Allah itu luar biasa hanya dengan mengatakan jadilah bumi, jadi. Tapi Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang dikatakan bahwa ada satu lagi firman Tuhan katakan imanmu lah yang akan mengalahkan dunia. Jujur ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan katakan kuasailah dunia ini. Yaitu dunia ini suruh dikalahkan. Dan dikatakan bahwa pada waktu kita melihat bahwa Tuhan katakan suruh kita mengalahkan dunia, kita suruh bekerja keras mengalahkan dunia. No. Tuhan katakan waktu Tuhan suruh Adam dan Hawa mengalahkan dunia, di firman kayak di Ibrani dikatakan bahwa iman kita yang akan mengalahkan dunia. Berarti imannya Adam dan Hawa yang akan menguasai dunia ini. Jadi Adam dan Hawa bukannya kesana kemari mikir, aduh sulit ya, aduh segala macam. Akhirnya setelah dia berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu. No. Iman Adam dan Hawa yang akan mengalahkan dunia. Dan dikatakan juga adalah Injil adalah kekuatan Allah. Kita memerlukan Injil yang diperbaharui terus-menerus dalam hidup kita. Jangan lagi kita terlalu jauh di dalam pengetahuan akan Tuhan, sampai-sampai kita nggak tahu lagi Injil itu apa. Kita penuh dengan pikiran-pikiran, dengan pewahyuan-pewahyuan atau pengetahuan terhadap Alkitab, tetapi kita nggak tahu Injil itu tersebut apa. Nah, pada malam hari ini saya mau ceritakan bahwa Injil itu simple. Injil itu adalah berita. Berita. Itu nggak ada yang terlalu menjelimet bahwa apa Injil sampai kita cari sana-sini. Injil itu adalah berita. Dan di dalam Injil itu ada berita buruk dan berita baik. Nah, saya kasih tahu dulu yang pertama kali. Ilustrasi seperti apa sih kok? Saya kasih ilustrasi sedikit. Ini nggak bakal kejadian ya, ini cuma ilustrasi. Seandainya ada seseorang memberitakan kepada kita, nanti tahun depan negara Australia akan bergabung dengan negara Papua Nugini, negara Malaysia, dan negara Singapura akan menyerang Indonesia. Ada berita. Oke? Kalau kita nggak mungkin kok bohong itu. Saya kasih ilustrasi aja. Ada seorang yang memberitakan entah di televisi atau bagaimana, ada intel yang mengatakan bahwa negara Australia akan bergabung sama Papua Nugini, akan bergabung sama Malaysia, dan akan bergabung sama Singapura. 4 negara ini bergabung akan menyerang Indonesia. Itu berita. Nah, pada waktu kalian mendengar berita tersebut, apa respon kalian? Biasanya ada 3 respon, ada 3 kategori orang-orang yang akan meresponi berita ini. Yang satu adalah, gua gak percaya. Gak mungkin orang Australia mau menyerang kita. Saya tahu orang-orang Australia itu orang baik, apalagi orang Singapura, apalagi orang Malaysia. Saya gak percaya. Bisa gak seperti gitu? Banyak. Mereka tidak akan percaya dengan berita tersebut. Dan apa yang terjadi? Dan ada kelompok yang kedua adalah, mereka percaya orang Australia akan dengan negara-negara berkumpul akan menyerang Indonesia. Tapi dia ngomong begini, jangan takut. Indonesia kuat. Tentaranya banyak Indonesia. Biarin aja. Kalau mereka mau nyerang, silahkan menyerang. Kita pasti selamat. Nggak mungkin nggak selamat. Pasti. Kita pasti menang. Nggak usah pusing-pusing. Itu kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang yang mengukur. Akhirnya mereka lihat, orang kita
Orang Indonesia tentaranya sedikit. Dia punya peralatan senjatanya nggak banyak. Singapura atau Australia dia punya kapal induk. Buat pesawat tempurnya banyak sekali. Akhirnya pada waktu yang ketiga dia mencoba untuk berdamai dengan negara Australia. Mencoba untuk berdamai. Kenapa? Kita nggak ada kemampuan untuk melawan. Biarlah kita berdamai. Artinya apa syarat-syarat perdamaian tersebut? Kita harus lakukan apa? Mereka berdamai. Yang kedua adalah dari orang yang percaya ini, yang dia punya orang yang adalah dikatakan gini, oke, orang Australia tidak mau berdamai dengan kita. Saya harus mempersiapkan diri. Saya harus menyiapkan senjata. Saya harus menyiapkan yang namanya kubu. Pada waktu orang Israel nanti akan menyerang, saya ada perlawanan. Minimal orang yang ketiga seperti itu. Nah, dari 3 orang ini, dari 3 kelompok ini, yang pertama adalah tidak percaya. Dan pada waktu akhirnya berita tersebut benar, apa yang terjadi? Orang yang tidak percaya tersebut hancur, terbunuh. Kenapa? Pada waktu negara di luar ini datang ke Indonesia dan akhirnya menjadi peperangan, karena dia tidak mempersiapkan diri, dia bingung. Pada waktu orang Australia datang dengan segala perlengkapannya, kita kocar-kacir. Mungkin kita akan terbunuh. Mungkin kita akan menderita kerugian yang luar biasa. Karena pertama, dia nggak percaya. Yang kedua adalah orang yang menganggap remeh. Pada waktu orang tersebut menganggap remeh, yang dikatakan, oh tenang, Indonesia ini kuat. Nggak ada masalah. Ingat ada kejadian pada waktu COVID pertama kali, saya ingat sekali bulan Januari atau gimana, COVID terjadi waktu itu di China dulu. Mulai ada banyak COVID, akhirnya tersebar ke Eropa. Waktu itu orang Indonesia ngomong seperti gini, di Indonesia nggak mungkin ada COVID, karena negara Indonesia negara yang panas. COVID itu tidak bisa tahan di udara panas. Saya ingat sekali, orang Indonesia dikatakan jangan takut, tidak ada. COVID itu tidak bisa menyerang Indonesia, tenang aja. Saya dengar ada berita waktu itu bahwa virus COVID ini akan mati kalau ada udara panas. Iya kan? Dan apa yang terjadi? Semua kan. Kenapa? Saya bukan menertawakan. Adalah saat itu mereka menganggap remeh. Nah, jadi yang menganggap remeh tersebut, apa akan terjadi? Akan menderita kerugian. Karena orang yang tidak percaya, orang yang tidak mempersiapkan yang diri, waktu tentara Australia datang untuk menyerang, dua-duanya akan menderita kerugian. Kelompok yang ketiga adalah mereka berdamai, bertanya kepada orang Australia, apa syarat-syarat kalau saya menyerahkan diri? Kalau saya katakan saya nggak mampu, saya mau tunduk kepada orang Australia. Apa persyaratannya? Apa syarat-syaratnya untuk tunduk? Kenapa? Kita tahu bahwa kita tidak mampu melawan orang Australia. Kita mengajukan apa syarat-syaratnya supaya saya diselamatkan. Benar ya? Kalau orang Australia katakan bahwa nggak bisa, kamu semua orang harus dibunuh. Minimal saya sudah menawarkan diri persyaratan. Kalau orang Australia dia katakan saya nggak mau tahu, saya harus bunuh kamu semua. Saya akan mempersiapkan diri. Minimal saya bisa bertahan beberapa hari dari orang-orang yang di luar. Saya bikin bunker, saya beli senjata, saya mulai mengambil orang-orang, kita harus bersatu untuk melawan orang Australia. Minimal di situ kan, kita akan melakukan sesuatu. Dan kalian waktu orang yang ketiga kelompok ini diselamatkan, karena perbuatannya atau karena apa? Karena berita. Karena berita dulu, bahwa ada orang Australia yang akan menyerang, kita percaya akan pemberitaan tersebut. Makanya kita bertindak. Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, bukan bunkernya yang menyelamatkan kita, bukan senjatanya yang menyelamatkan kita, tetapi karena kita percaya atas pemberitaan tersebut. Makanya dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Allah memberikan berita kepada kita. Barang siapa yang percaya akan berita tersebut, dia akan diselamatkan. Nangkap di sini ya, jangan kita akhirnya kesana kemari kita harus beli senjata, kita harus bikin bunker. Ditanya kenapa? Nggak tahu ya, saya suka bikin bunker. Kenapa kamu beli senjata? Nggak tahu, saya suka koleksi senjata.
Kalau saya punya uang, saya beli senjata. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak beli senjata. Kenapa? Mereka nggak mendapatkan berita tersebut. Pada waktu mereka tidak mendapatkan berita tersebut, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka? Cuman sambil lalu aja. Kalau saya suka, saya lakukan. Kalau saya nggak suka, saya nggak lakukan. Orang kalau sudah mendengar tahun depan orang Australia akan menyerang kita, kalian akan berubah cara hidup kalian. Nggak mungkin dikatakan, ya santai aja, Belanda masih jauh. Itu ya, saya dulu waktu SMA kalau ada masalah gimana, buru-buru dong kita siapkan ujian. Ini sebentar lagi bulan depan kita mau ujian, tenang saja, Belanda masih jauh. Kenapa? Saya menganggap remeh ujian tersebut. Malah 1 hari sebelum ujian baru saya belajar. Benar ya? Siapa saya dong yang melakukan seperti itu? 1 hari besok mau ujian baru belajar. Kadang-kadang 1 hari sebelum ujian saya nggak belajar, saya kesana kemari nyari contekan. Saya cari bocoran, siapa tahu saya dapat bocoran tersebut. Kenapa? Saya nggak percaya bahwa kalau saya dapat merah dari ujian tersebut, saya akan rusak hidupnya. Apa gunanya sih sekolah tersebut? Orang pintar sudah banyak. Kenapa? Orang itu meremehkan hidup mereka. Nah sekali lagi, kekuatan Allah itu dari mana? Bukan perbuatan kalian. Kekuatan Allah itu dari berita. Seberapa besar kalian punya berita yang daripada Allah ini? Kalau kalian nggak punya berita daripada Allah ini, hidup kalian akan hancur. Kenapa? Injil yang pertama adalah bukan Allah ingin menyelamatkan kita. Kalau kalian percaya dengan Yesus karena Allah mengampuni dosa-dosa kita, kalian akan jatuh. Atau saya percaya Yesus adalah Tuhan, kalian akan jatuh. Kenapa saya bilang akan jatuh? Kalian tidak punya berita yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya adalah Tuhan akan datang menghancurkan dunia ini. Karena di dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan katakan dunia ini akan dihancurkan. Karena semua tidak mencari Allah. Karena semua tidak ada yang benar. Bagi orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang berbuat baik di hadapan Allah. Saya pernah cerita sama waktu ada kesaksian, saya mau berbuat baik sama orang pengemis, saya kasih 100.000. Hebat ya, ngasih pengemis 100.000 misalnya. Tapi pada waktu pengemis itu memaki saya, yang tadinya saya berbuat baik berubah menjadi kebencian. Tidak ada yang baik dalam hidup manusia. Kayak Paulus katakan, saya mau berbuat baik, tapi yang jahat itu keluar dari hidup kita. Kalau kita nggak percaya bahwa kita akan dihancurkan oleh Tuhan, kita akan selengean aja. Apa itu selengean? Nggak peduli. Orang Australia nggak mungkin datang untuk menyerang kita. Nggak ada, Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin menghancurkan dunia ini. Itu yang kita akan lakukan. Orang Australia tidak akan menyerang kita. Apa yang terjadi? Hidup kita akan hancur. Hidup kita tidak akan menjadi tertib karena tidak ada berita daripada Tuhan tersebut. Tapi kalau kita percaya orang Australia akan datang menghancurkan kita dengan sesuatu kekuatan yang luar biasa, kita akan berdamai minimal dengan Allah. Kalau kita percaya Allah akan menghancurkan kita, kita akan berdamai dengan Allah dan kita katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh keselamatan? Kita akan mengajukan diri persyaratan-persyaratan apa daripada Tuhan supaya kita diselamatkan. Itu Injil, itu berita. Dan dikatakan, oh kamu harus berbuat baik, kamu harus perpuluhan, kamu harus ikut persekutuan. No, semua itu tidak akan menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian dikatakan, percayalah kepada Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Itu Injil yang kedua. Kalian akan dihancurkan oleh Tuhan dengan semua ini dan kalian percayakan berita tersebut bahwa kita akan dihancurkan. Hanya ada satu-satunya keselamatan di dunia ini, yaitu dikatakan hanya cuma ada keselamatan di dalam nama Yesus. Sesimpel itu Injil tersebut. Pada waktu kita percaya di dalam nama Yesus, kita ingin cari tahu. Kenapa saya bilang katakan seperti ini ya? Ada 2 kelompok. Yang satu adalah di kitab Injil diceritakan ada 10 orang kusta. Mereka orang kusta ini punya masalah hidup, yaitu mereka penyakit kusta. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta tersebut. Pada waktu disembuhkan 10 orang kusta, akhirnya 9-nya
10-10-nya sembuh, cuman satu yang balik kepada Yesus dan memuliakan Yesus. Kenapa seperti itu? Kenapa cuman satu yang balik kepada Yesus, yang 9-nya tidak balik? Cuman satu. Yang satu dia katakan, Tuhan, kenapa Engkau menyembuhkan aku? Dia balik bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus menyembuhkan saya? Waktu dia balik kepada Yesus, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan saya? Saya cari tahu kenapa Yesus mau menyembuhkan saya, orang yang bukan orang Israel, orang asing. Kenapa Tuhan mau berbaik hati, mau menyembuhkan saya? Yang 9, kenapa gak balik lagi? Saya orang Israel. Saya punya hak di dalam disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berkewajiban untuk nolongin saya, karena saya orang Israel. Di dalam hidup kita, pada waktu kita mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini ngomong Yesus adalah Tuhan, Tuhan harus menyelamatkan saya. Pada waktu kita mengatakan seperti itu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kita semua ini adalah selayaknya dihukum oleh Tuhan, yang dikatakan. Kita semua itu harus dihancurkan karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dikatakan bahwa ada di dalam firman Tuhan. Ada di kitab di kitab Roma 9, yang dikatakan bahwa memang anak Israel jumlahnya seperti pasir di laut. Orang Israel begitu banyak, keturunan Israel. Tapi Tuhan katakan hanya yang sedikit yang akan diselamatkan. Hanya sisanya aja yang diselamatkan. Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa ini begitu banyak orang Israel. Tapi Tuhan akan menyelamatkan cuman sedikit, mungkin cuman 10.000. Orang Israel ada jutaan ya. Yang diselamatkan cuman 10.000. Kita akhirnya bertanya kepada Tuhan. Loh, bukankah orang Israel ada 3 juta, ada 10 juta? Kenapa Tuhan menyelamatkan cuman 10.000? Itu tertulis. Dikatakan sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Atau firman Tuhan katakan begini, begitu banyak yang akan dipanggil, sedikit yang terpilih. Kalau kita katakan kepada Tuhan, loh, nggak mungkin dong. Harusnya kalau semua yang dipanggil oleh Tuhan, masuk dong. Siapa di sini kalau dikatakan? Ibu Yolanda, udah dipanggil, masuk. Kalau sudah dipanggil, saya punya hak untuk masuk, kan saya sudah dipanggil. Biasanya kalau di sekolah ya, absen. Ibu Yolanda, yes. Hadi, yes, angkat tangan. Kan dipanggil kan? Kalau sudah dipanggil berarti kita punya hak untuk masuk. Enggak, Tuhan katakan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa yang sedikit yang terpilih? Karena yang terpilih dia percaya. Saya mau kasih tahu sedikit. Kenapa Nabi Nuh doang dan keluarganya yang diselamatkan pada waktu terjadi air bah? Di mana pamannya Nabi Nuh? Di mana saudara-saudaranya Nabi Nuh, kakaknya atau adiknya? Kemana? Kalau dikatakan, lah, apakah Tuhan tidak kasihan dengan kakaknya Nabi Nuh? Apakah Tuhan tidak kasihan dengan adiknya Nabi Nuh? Tuhan sudah berbelas kasihan selama 100 tahun kepada keluarga ini. Pada waktu Nabi Nuh dia diberitakan soal Injil, dan Nabi Nuh dia membuat perahu di atas gunung selama 100 tahun. Semua pekerjaan Nabi Nuh dilihat oleh keluarganya, dilihat oleh semua orang. Tapi semuanya mengolok-olok Nabi Nuh. Nabi Nuh orang gila, bikin perahu di atas laut. Di atas gunung. Buat apa habis-habisin uang? Semuanya berolok, kenapa mereka nggak percaya waktu Tuhan katakan bahwa aku akan menghancurkan seluruh dunia ini. Mereka tidak percaya. Hanya cuma Nabi Nuh yang percaya. Dan jujur, bukan hanya Nabi Nuh saja, anak-anaknya pun percaya. Istrinya pun percaya. Kenapa saya ngomong seperti gini? Ingat kejadian dia punya Lot? Lot, Tuhan mau selamatkan dia di dalam Sodom dan Gomora. Pada waktu dikatakan, Lot, kamu keluar dari Sodom dan Gomora. Aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Lot percaya. Dan pada waktu dia keluar dari Sodom dan Gomora, siapa yang jadi tiang garam?
istrinya. Kalau kita katakan, loh, kenapa Tuhan kejam sekali terhadap istri Lot? Bukankah Tuhan sudah mengabarkan Injil, sudah mengabarkan berita kepada, dan istrinya itu sudah setengah jalan loh. Sudah setengah jalan, dan kalau bisa dikatakan dia sudah di luar. Sudah hampir di luar, belum di luar lah ya. Mungkin di pertengah jalan lah, bukan di luar. Sudah setengah jalan berjalan sama Lot. Harusnya Tuhan kasarnya melihat perjuangan mereka. Melihat kebaikan. Lihatlah lihatlah Lot. Apakah Tuhan tidak mau berterima kasih kepada, atau Tuhan tidak mau Lot sedih ya pasti istrinya waktu dia jadi tiang garam. Ya. Apakah Tuhan tidak memperhatikan perasaannya Lot? Enggak. Di mata Tuhan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kalau kita katakan siapa yang terpilih itu? Bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita. Oh, Tuhan memilih kita karena kenapa? Karena kamu rajin ke gereja, kamu rajin ini, rajin itu. No, tidak ada. Sama seperti tadi saya katakan bahwa ada orang ngumpulin senjata, ada orang bikin bunker, ada orang gimana, kita tanya kenapa kamu bikin bunker? Ya saya suka-suka aja, saya suka kok bikin bunker. Kayaknya lebih aman sedikit. Mereka nggak tahu pemberitaan tersebut soal orang Australia datang, itu bukan iman. Itu bukan kekuatan yang akan mengalahkan dunia. Karena kenapa? Pada waktu kalian percaya sekali pemberitaan tersebut, kalian akan mencurahkan seluruh hidup kalian kepada pemberitaan tersebut. Saya benar-benar percaya. Pada waktu kalian benar percaya, imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Sama sekarang juga. Kalau kita katakan, kenapa kamu gak baca firman Tuhan? Ya aduh males lah. Kenapa kamu gak ke gereja? Aduh males. Yang harus kita perbaiki bukan malesnya atau peraturan-peraturannya. Yang harus kita perbaiki mungkin adalah dikatakan kita gak mendengarkan Injil yang sebenarnya. Kita gak mendengarkan bahwa apa yang dibalik hati Tuhan ini. Pada waktu kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau perbuat di dunia ini, selesai urusannya. Karena akan timbul iman. Maka dikatakan bahwa iman asal dari pendengaran. Dan pendengaran gimana? Dikatakan firman Kristus. Tapi kalau saya katakan ada berita yang disampaikan kepada kita. Sekali lagi kenapa saya ngomong seperti gini? Ada dia katakan bahwa, ini saya ngomong seperti gini bukan penghukuman ya. Kerajaan Allah adalah seperti orang yang menyebar jaring di laut. Mungkin bisa dibuka ya tadi mana. Kerajaan Allah adalah seperti orang yang menebarkan jaring di laut. Pada waktu kita menebarkan jaring di laut, dapat ikan nggak? Dapat ya, dapat. Saya sih nggak pernah nelayan, saya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat kalau orang jaring, pasti ada ikan kecil, ada ikan besar yang dapat. Kalau orang bule biasanya dipisahin. Yang ikan besar dibuang, yang ikan kecil diambil. Apakah begitu? Ikan yang kecil, botol aqua, sisa kita ambil-ambil, ikan yang besar kita buang-buangin. Enggak ya. Dan pada waktu kita menjaring ikan di laut, pasti ikan-ikan yang bagus yang kita bawa pulang. Ikan yang kecil dibuang, sampah-sampah dibuang. Dikatakan kerajaan Allah lah seperti itu. Tuhan akan menjaring. Waktu menjaring gimana? Dikatakan dapat ya semuanya dalam jaring tersebut. Makanya dikatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Pada waktu dijaring oleh Tuhan, Tuhan akan lihat. Yang ikan yang besar, itu bukan karena perbuatannya besar. Bukan. Ikan yang besar adalah karena dia percaya akan pemberitaan tersebut. Pada waktu dia percaya, disitulah kekuatan Allah. Disitulah iman. Kalau kita katakan, kok Tuhan kejam banget ya? Kenapa ikan-ikan kecil dibuang? Kenapa Tuhan adalah dikata, bukankah ada ayat mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia menyerahkan, begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia menyerahkan anak tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi mendapatkan hidup kekal. Dikatakan bahwa adalah kehendak Allah kalau semua orang diselamatkan. Kan ada ayatnya 2 seperti itu. Enggak sesuai dong dengan ini. Enggak. Tuhan hanya melihat iman kita. Tuhan hanya akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia.
Karena kenapa? Sekali lagi yang dikatakan bahwa iman ini luar biasa. Iman ini berasal dari pemberitaan, berita yang kita dapat daripada Tuhan. Kalau kita tidak memeriksa berita yang sudah kita dapat daripada Tuhan, ada satu hal dia punya orang-orang anak-anak murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus begitu luar biasa. Pada waktu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan-setan, apa yang ditumpang tangan sembuh, orang sakit sembuh, orang buta melek. Dan dikatakan banyak sekali setan-setan kabur. Waktu mereka melakukan itu semua, mereka balik lagi kepada Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Tuhan luar biasa. Kenapa setan-setan itu tunduk di dalam nama Engkau? Wow, Tuhan, Engkau benar-benar luar biasa. Engkau Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Segala masalah di dunia ini beres dengan nama Yesus. Tapi apa jawabnya Yesus kepada murid-muridnya? Dikatakan, janganlah kamu bersuka cita atas apa yang kalian lakukan. Janganlah kalian bersuka cita terhadap berkat yang kalian dapat di dalam Tuhan. Janganlah kamu bersuka cita karena kamu telah disembuhkan, karena kamu punya finansial yang baik, karena kamu punya ini dan itu di dunia ini. Tuhan katakan janganlah kamu bersuka cita di sana. Tapi Tuhan katakan apa? Bersuka citalah karena namamu tercantum di dalam kerajaan surga. Tuhan katakan bahwa bersuka citalah kalau kalian terpilih di dalam kerajaan surga. Pada waktu nama kalian tercantum di dalam kerajaan surga, itu kapan? Bukan kalian setelah melakukan ini dan itu kalian tercantum. No. Sama sekali tadi dikatakan, kapan kalian selamat? Pada waktu pemberitaan bahwa orang Australia akan datang menyerang kita. Pada waktu kalian percaya pertama kali. Waktu kita katakan, yes saya percaya, saya harus mempersiapkan diri. Saya harus bisa. Pada waktu orang Australia itu datang ingin menyerang kita, saya sudah siap untuk melawan mereka atau saya sudah berdamai. Kalian sudah selamat pada hari itu, kalian percaya. Waktu kalian percaya, kalian kumpulkan semua tenaga kalian untuk bukan mempraktekkan iman. Itu sekali lagi bukan mempraktekkan iman. Iman itu keluar dan menghasilkan sesuatu. Kalau kalian masih nggak exciting di dalam Tuhan, kalau kalian masih berkata, aduh, saya malas, saya ikut Tuhan ya. Begini capek, masalah hidupku makin besar, segala macam. Ada yang salah dengan Injil yang kalian terima. Benar-benar ada yang salah. Kalau dikatakan bahwa ada satu dia punya perumpamaan, bukan perumpamaannya. Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang kita ke dalam satu pesta. Akhirnya kita mengatakan, Tuhan saya nggak mau datang. Karena kenapa? Saya banyak sekali. Dia punya, saya sibuk, saya mesti lakukan ini, saya punya masalah ini dan itu. Apa yang terjadi? Kita memberikan banyak alasan kepada Tuhan pada waktu Tuhan mengundang kita. Bukan alasan itu yang jadi masalah. Bukan respon kita kepada Tuhan yang Tuhan permasalahkan. Bukan. Tapi cara pandang kita terhadap Allah, cara pandang kita terhadap undangan Allah yang Tuhan permasalahkan. Gak make sense pada waktu ada seseorang yang mengundang kita dan memberikan satu hadiah yang luar biasa. Tapi kita katakan, gua gak mau. Gak make sense. Siapa di sini kalau kita katakan, siapa di sini yang namanya suka uang? Apa saya doang? Semua suka uang ya. Kalau saya katakan bahwa besok siapa yang datang ke rumah saya kasih 5 miliar. Walaupun kalian besok sakit perut. Walaupun besok meriang sakit, mereka kalian datang. Pasti, jangan ke rumah saya, nanti saya habis. Kita kasih tahu deh, mungkin sekarang ada gubernur Indonesia, gubernur Jakarta, katakan, siapa yang besok datang jam 5 pagi datang ke rumah saya akan kasih uang 5 miliar. Saya akan datang pagi, jangankan jam 5, saya jam 1 malam, saya akan ngantri dulu di rumah dia. Kenapa? Saya dulu yang nomor 1, kenapa? Saya percaya. Walaupun jam 5 gak dapat, minimal saya coba dulu, saya percaya. Saya ada excitingnya kan. Saya percaya akan pemberitaan tersebut, saya akan datang lebih awal untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Kenapa? Bukan perbuatan saya yang dilihat. Bukan dikatakan, keren ya, Ko Hengki mau datang jam 1 malam ke rumah orang tersebut nungguin. Bukan perbuatannya. Tapi saya percaya dengan pemberitaan tersebut. Ada exciting dalam hidup saya karena saya percaya akan pemberitaan tersebut. Sama juga dalam hidup kita. Adakah kita percaya akan pemberitaan Tuhan? Pemberitaan seperti apa? Kalian cari berita ini benar atau tidak.
Sekali lagi, Injil tersebut adalah bukan kalian diselamatkan, bukan dosa-dosa kalian diampuni. Itu bukan Injil. Kenapa saya bilang itu bukan Injil? Itu bukan Injil yang sepenuhnya. Kalau kalian dikatakan Tuhan mengampuni dosa-dosa saya, kalian akan bingung. Saya kayak perasaan gak punya dosa. Kok? Artinya, saya gak punya dosa, saya orang baik. Saya gak pernah membunuh orang. Saya gak pernah nyiksa orang. Anjing aja saya urus apa segala macam. Saya ini orang baik. Pada waktu kita katakan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa saya, kita tidak akan menerima. Saya ini orang baik. Saya sudah cukup, dengan berbuat baik saya akan masuk surga. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau kita katakan ini berita, dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan akan datang, namanya akhir zaman, akan menghancurkan semua ini. Kenapa? Dia adalah Allah. Dia adalah yang berkuasa. Dia sudah memberikan dunia ini kepada kita, tapi kita menyia-nyiakan dunia ini. Tuhan sudah menyerahkan tubuh kita, hidup kita kepada kita untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita menyia-nyiakan tubuh ini. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan akan datang untuk menghancurkan kita. Ini berita yang gak bisa kita tolak. Kalau kita kata, gak percaya, Tuhan itu selalu kasih, dia tidak akan menghancurkan kita. Itu bukan Injil. Kalau kita lihat dari awal, dari kejadian Adam dan Hawa, terjadi yang namanya air bah, terjadi yang namanya Sodom dan Gomora, Niniwe yang akan dihancurkan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa. Tuhan katakan akan datang kedua kali Yesus ke dunia ini. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, orang yang tidak percaya atau enggak percaya, Yesus enggak peduli. Kenapa? Semua akan dihancurkan. Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa air bah itu akan datang, orang yang tahu atau tidak tahu air bah enggak ngomong begini, saya karena ada orang yang enggak tahu, air bah itu enggak kena dengan orang yang enggak tahu. Apakah begitu? Enggak. Kalau terjadi orang Australia akan menyerang Indonesia, dia akan cek dulu. Kamu pernah mendengar gak sih saya orang Australia akan menyerang? Kalau saya belum pernah mendengar, ya sudah, kamu selamat. Saya gak akan ganggu kamu. Saya dicek? Enggak. Orang Australia akan datang, akan melibas semuanya, enggak peduli. Mungkin orang Australia akan pakai seragam ya, seragam Australinya bagaimana. Jadi orang yang gak punya seragam tersebut akan dibunuhin semua. Mungkin saya kasih ilustrasi sedikit lagi. Kalau kita tidak memakai pakaian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, semua akan dilibas. Tuhan akan melihat cuma pakaian kita. Sekali lagi, pakaian kita ini bukan perbuatan baik kita. Pakaian kita adalah pakaian kebenaran. Kalau dikatakan righteous cloth, kalau bahasa Indonesia adalah baju kebenaran. Apa itu baju kebenaran? Karena kita percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya, kalau saya percaya. Enggak. Akan kelihatan sekali yang tadi saya katakan, kalau kalian percaya akan pemberitaan Yesus ini, akan berbeda. Hidup kalian akan berbeda. Itu yang dikatakan kamu adalah lahir baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Kapan ciptaan itu terjadi? Pada kalian percaya. Mungkin dia punya standarnya, dia punya kualitas, setiap orang berbeda-beda. Tapi kalian percaya. Kalian akan berjalan, yang satu cuma berjalannya pelan, yang satu berjalan kencang, itu enggak ada bedanya. Bagi Tuhan adalah kalian sudah memakai baju tersebut. Kalau kita kata Tuhan, ada peristiwa talenta ya, ada satu dikasih 5 talenta, ada yang satu dikasih 2 talenta, ada yang satu lagi dikasih 1 talenta. Kenapa ada perbedaan? Ada 5, ada 2, ada 1. Karena setiap orang itu haknya Tuhan. Tuhan berikan dia 5 karena dia tahu Tuhan. Tuhan tahu kualitas orang tersebut. Ada yang 1 pun nggak ada masalah. Yang 1 seharusnya nggak ngiri dengan yang 5. Yang 5 nggak meremehkan yang 1. Tapi minimal kita mempunyai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta ini apa? Hidup kita. Hidup kita, waktu kita yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa besar yang Tuhan akan katakan, aku telah memberikan hidup ini kepada kalian. Waktu di dunia ini, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban akan hidup kita. Gimana pertanggungjawabannya? Berita tersebut. Sekali lagi, dia punya kalian bukan hanya berbuat baik. Itu gak ada artinya. Seberapa besar kalian percaya akan berita Injil tersebut. Sekali lagi saya balikan lagi adalah, Injil adalah kekuatan Allah. Dikatakan iman ini yang akan mengalahkan dunia.
Pada waktu kalian menggabungkan Injil dan iman ini, sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Oke?